Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Lubbul Usul wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahikina wa munawwibina wa jami'i mu'allifil kutub wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan Lubbul Usul, silakan mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin bertanya, masih berkaitan dengan hukum sebagai pembahasan sebelumnya, yang mana mengenai hukum di sini itu kalau dalam Lubbul Usul itu kan terbagi menjadi beberapa bagian. Maksudnya satu, ada hukum di mana tuntutan tersebut itu diberikan kepada seseorang secara tegas, yang kemudian hal tersebut dinamai dengan wajib. Kemudian kedua, ada tuntutan yang tidak secara tegas, itu disebut dengan sunnah. Kemudian ada tuntutan yang mana tuntutan tersebut itu harus ditinggalkan seseorang, di mana tuntutan tersebut itu bersifat tegas. Kalau dalam Lubbul Usulnya juga itu dinamakan dengan haram. Dan ada tuntutan yang harus ditinggalkan oleh seseorang, dan hal ini itu terjadi khilaf. Maksudnya kalau memang larangan itu berdasarkan dalil atau disebut dengan nahyun bimaksudin, itu masuk ke dalam makruh, kan seperti itu. Kemudian ada larangan yang sama juga tidak tegas yang disebut dengan nahyun bi ghairi maksud, itu masuknya ke khilaful aula. Nah, itu yang saya tanyakan, bagaimana proses dari usul menuju fikihnya kalau berangkat dari hukum-hukum yang saya sebutkan tadi, dan bagaimana takhrijul furu'nya. Nah, seperti itu. Jadi mengenai wajib, haram, itu kalau tinjau dari segi usul itu bagaimana proses terjadinya sampai menghasilkan furu'iyah. Nah, jadi itu saja yang dapat saya tanyakan. Minta penjelasan lebih detailnya, bagaimana penerapannya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan, alangkah istimewanya memulai membaca Lubbul Usul
halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qataza fi'lan ghayra hafwin iqtidaan jasiman wa ijabun aw ghayra jasimin sanadun aw kufan jasiman fataharimun aw ghayra jasimin minahyin maksudin fa'arahatun aw bi'ayri maksudin fahilaful awla. Dalam Lughul Usul mengatakan apabila hitab Allah menuntut pada sebuah pekerjaan dengan tuntutan yang tegas, maka dinamakan untuk wajib. Lalu apabila tuntutan hitabullah menuntut pekerjaan dengan tuntutan tidak tegas, maka dinamakan sunnah. Lalu apabila tuntutan hitabullah untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tegas, maka dinamakan haram. Apabila tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan tidak tegas, maka dinamakan makruh. Lalu apabila tuntutan hitabullah untuk meninggalkan sesuatu apabila tidak tegas minahyin maksudin, namanya makruh. Lalu apabila tuntutan meninggalkan sesuatu dengan tuntutan tidak tegas minahyin ghairi maksudin, dengan tanpa dalil khusus, namanya khilaful aula. Lalu al-khuyra fa'ibahatun, apabila tuntutan hitabullah boleh untuk melakukan atau
meninggalkan maka dinamakan ibahah. Inilah definisi wajib, sunnah, haram, makruh, khilaful aula, dan hukum ibahah. Yang pertama adalah wajib. Wajib yaitu tuntutan hidupullah dengan tuntutan yang tegas, lalu dalam telusur yang dimaksud jasiman di alam yajus su'lu, di alam yajus su'lahu, dengan contoh atau dengan gambaran tidak boleh meninggalkan, maka namanya wajib. Lalu apabila hidupullah menuntut untuk melakukan sesuatu dengan tuntutan ghairu jasimin, maka dinamakan sunnah. Ini sesuai dalam nazm Jam'ul Jawami' yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini qadadul hitab fi'lan multasyam fawajibun aw lafanadun aw jazam. Sehingga dengan adanya definisi wajib, sunnah, lalu haram, lalu makruh, lalu khilaful aula, lalu ibahah, ini definisi mengenai hukum taklify. Hukum ada dua macam. Yang pertama adalah hukum taklify. Hukum taklify yaitu hitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina. Hitabnya Allah yang berkaitan dengan fi'lu mukallaf. Ini namanya hukum taklify. Lalu muncul pertanyaan, apakah mubah termasuk hukum taklify hakikatan atau mubah tidak termasuk hukum taklify?
Sebab yang namanya untung ada nilai masyarakatnya. Lalu dalam mudah tidak ada nilai masyarakat. Mengenai pertanyaan ini, Imam Wahdasyaini mengatakan bahwa mudah termasuk untuk taklifi huwa min babi taklif. Dalam usul fiqh Wahdasyaini juz awal halaman 40 sampai 41 mengatakan wa idkhalul mudahi fil hukmi ta'lifi huwa min babi taklif li'annahu la ta'lifa bil mudahi hatta yadkhula fil hukmi ta'lifi ala sabilil haqiqati idh ta'lifu talabu ma fihi tulqatun wa masyaqqatun wa la syai'a min dhalika fil mubahi wa qad yakunu syabatu hadha talib huwa anna asiran minal af'ali al-mubahati ja'at lisiratin talabi au min nadari ila wujudi i'tiqadi qawlihi mubahan. Mengenai pertanyaan apakah mubah termasuk hukum taklifi atau bukan, mengenai hal ini muncul Imam Wahdasyaini mengatakan bahwa mubah secara hakikat tidak termasuk untuk taklifi, sebab yang namanya untuk taklifi ma fihi kulfatun wa masyaqqatun. Yang namanya taklifi adalah memasukkan mudah dalam bentuk ini semata-mata terlibat, semata-mata untuk menyempurnakan mengenai masalah hukum, atau hanya untuk supaya umat Islam meyakini bahwa hukum mudah adalah hukum taklifi. Inilah jawaban al-alim al-alamah Imam
Waqaswaili yang mengatakan pada hakikatnya mudah tidak termasuk hukum taklifi. Lalu dalam Ghayatul Wusul ada istilah makruh dan khilaful aula. Dalam Ghayatul Wusul mengatakan apabila meninggalkan apabila hidayatullah supaya meninggalkan sesuatu, meninggalkan perbuatan minahyin jasimin faharamun. Apabila dengan dalil yang tegas, maka namanya adalah haramun. Lalu apabila hidayatullah menuntut meninggalkan sesuatu dengan tanpa dalil yang tegas, maka ada dua kemungkinan. Apabila minahyin masyusin namanya adalah makruh. Apabila minahyin ghairu masyusin maka namanya khilaful aula. Contoh dalam Ghayatul Wusul, contoh makruh yaitu mengenai hadis Nabi, yaitu mengenai sholat tahiyat masjid. Dalam Ghayatul Wusul contohnya adalah hadis Nabi yang mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Ini seandainya meninggalkan sholat tahiyat masjid, maka hukumnya makruh. Sebab meninggalkan suatu tuntutan dengan minahyin masyusin. Yang dimaksud masyusin, nahi masyus, yaitu adanya redaksi hadisnya. Berbeda dengan khilaful aula. Khilaful aula tidak ada redaksi hadis, tetapi diambil dari pemahaman sunnah. Sunnah Nabi mengandung nilai perintah melakukan.
Lalu kebalikannya yaitu melarang untuk meninggalkan. Apabila meninggalkan, maka hukumnya adalah khilaful aula, seperti sholat duha, meninggalkan sholat duha ini hukumnya adalah khilaful aula. Lalu dalam Bayatul Usul mengatakan bahwa istilah minahi masyusin atau istilah minahiyin ghairu masyusin ini adalah istilah-istilah yang dimunculkan oleh fuqaha, ulama fiqh, mutaakhirina, ulama fiqh yang mutaakhir seperti Imam Haramain. Imam Haramain mengenai masalah makruh dan khilaful aula, beliau membedakan seandainya minahi masyusin maka namanya makruh. Apabila tanpa nahi masyusin maka namanya khilaful aula. Sedangkan istilah ulama-ulama dahulu tidak ada istilah makruh atau khilaful aula atau minahi masyus atau bihari nahi masyus. Ulama dahulu menggunakan istilah makruh syadidah dan makruh ghairu syadidah. Lalu mengenai tahrijul furu' alal usul dalam Bayatul Usul menampilkan mengenai hadis Nabi yang mengatakan bahwa puasa pada hari Arafah ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula. Mengenai tahrijul furu', mengenai nahi masyus dan ghairu masyus, salah satu tahrijul furu' adalah hadis Nabi annahu sallallahu alaihi wasallam naha an syaumi yaumi arafata bi arafata. Satu ulama mengatakan hadis ini adalah nahi masyusin. Satu ulama mengatakan
hadis naha Rasulullah an syaumi yaumi arafata di arafata ini termasuk nahi mahsus, larangan khusus naha, sehingga apabila larangan ghairu jasir minahi mahsusin, maka hukumnya adalah makruh. Lalu satu ulama mengatakan hadis naha Rasulullah an syaumi arafata di Arafah ini termasuk nahi ghairu jasir min nahyin ghairu mahsusin, sehingga melakukan puasa di Arafah, bulan Arafah untuk yang haji ini untungnya hanya khilaful aula, sebab ulama yang kedua mengatakan hadis ini termasuk nahi ghairu mahsusin, sehingga apabila ada nahi ghairu jasir min nahyin ghairu mahsusin, maka hukumnya khilaful aula. Lalu dalam kitab Hasyiah Al-Athar syarahnya Jamul Jawab mengenai silang pendapat ulama ini, apakah termasuk khilaful aula atau termasuk makruh, apakah termasuk minahi mahsusin atau minahin ghairu mahsusin. Dalam Hasyiah Al-Athar syarahnya Jamul Jawab halaman 141, ini Hasyiah Al-Athar halaman 115 mengatakan bahwa ulama yang mengatakan khilaful aula lebih kuat daripada ulama yang mengatakan makruh. Lianna nayafi ghairu mahsusin, li'annahu innama ustufida. Ulama yang mengatakan dalil ulama yang mengatakan khilaful aula lebih kuat sebab mengenai hukum khilaful aula ini diambil dari pemahaman hadis Nabi
pada waktu haji, pada waktu Arafah, beliau tidak puasa. Sehingga apa yang dilakukan Nabi adalah sunnah. Lalu kebalikan dari sunnah berarti larangan binahyin ghairu mahsusin, yaitu khilaful aula. Ini ulama yang mengatakan yang lebih kuat mengenai puasa Arafah yang dilakukan oleh jamaah haji yang mengatakan khilaful aula ini lebih kuat daripada ulama yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Kenapa demikian? Sebab Nabi pada waktu bulan haji, pada waktu ada di Arafah, beliau tidak puasa. Apa yang dilakukan Nabi sama dengan sunnah. Lalu kebalikan sunnah namanya khilaful aula, sebab larangan melakukan puasa pada hari Arafah untuk jamaah haji ini larangannya diambil dari sunnah Nabi atau dengan dalil minahyin ghairu mahsusin. Sehingga pendapat yang kuat antara ulama yang mengatakan makruh dan ulama yang mengatakan khilaful aula dalam kitab Al-Adhar yang lebih kuat adalah khilaful aula. Khilaful aula yaitu larangan melakukan sesuatu binahyin ghairu jasimin min dalilin ghairu mahsusin. Itulah salah satu contoh tahrijul surah alal usul. Tahrijul surah alal usul ini muncul dari usul fiqh mengenai definisi makruh dan khilaful aula. Makruh adalah tuntutan untuk meninggalkan pekerjaan minahyin ghairu jasimin min dalilin khusus atau minahyin mahsusin. Itu makruh. Lalu seandainya minahyin ghairu mahsusin atau dalam redaksi lain minahyin
ghaira maksudin, namanya khilaful aula. Sehingga dalam ghayatul usul yang dinamakan khilaful aula, yaitu meninggalkan sesuatu dari pemahaman sunnah. Qawluhu ghairu jasimin binahyi maksudin. Qawluhu au bighairu maksudin au bighairi maksudin wa huwa an-nahyu an tarkil mandubati al-mustahwati min awamiriha. Idil amru bisyai'in yufidu an-nahya an tarkihi. Sehingga definisi khilaful aula yaitu menuntut untuk meninggalkan sesuatu minahyin ghairu mahsusin. Lalu yang dimaksud nahi ghairu mahsus yaitu meninggalkan kebalikan perintah sunnah. Perintah kebalikannya adalah dalam sunnah ada perintah melakukan sesuatu ghairu jasim. Kebalikan sunnah yaitu larangan meninggalkan. Ini namanya nahi ghairu mahsus. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.